Halo, selamat malam. Apa kabar Anda? Selain informasi tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman informasi terkini lainnya yang terjadi sepanjang hari ini dalam CNN Indonesia The World Tonight bersama saya, Diana Valencia. Kita ke informasi pertama, seorang pengamen badut mengamuk dan nyaris baku hantam dengan polisi Pamong Praja di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang pria ditangkap warga usai mencuri keranda jenazah serta panel kelistrikan di Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, dua pencuri membobol sebuah toko roti. Mereka mencuri puluhan roti dan ponsel, namun tidak mengambil uang yang ada di mesin kasir. Meninggalkan anak saat tengah memanaskan mobil, bocah berusia 2 tahun di Cipayung, Jakarta Timur terkunci di dalam mobil. Sementara itu, sebuah kendaraan plat merah milik pejabat Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat tertangkap kamera warga saat mengisi bahan bakar bersubsidi. Seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengendara motor kurang konsentrasi saat mendahului truk. Sementara itu, seorang pengendara motor di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan tewas usai tabrakan dengan mobil pickup dan minibus. Pasca video penganiayaan wanita oleh seorang pelatih renang di Asahan, Sumatera Utara viral, pelaku langsung ditangkap polisi. Pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, akibat kekerasan yang dilakukan pelaku, korban mengalami memar dan luka-luka. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengaku Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah melaporkan mantan Sekjen PKB Lukman Edi ke polisi buntut pernyataannya yang menyebut PKB tidak transparan dan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar wewenangnya melebihi ADART partai. Laporan ke polisi juga dilakukan DPW PKB Nusa Tenggara Barat. Dituduh sebarkan berita bohong, Lukman Edi pun juga dilaporkan ke Dirkrimsus Mapolda NTB Selasa sore. Di sisi lain, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU merespon adanya laporan ke Bareskrim Polri terhadap Sekjen dan Ketua Umumnya. PBNU mengaku siap menghadapi proses hukum. Festival Indonesia Bertutur 2024 kembali digelar dengan mengambil lokasi di Pulau Bali. Festival kali ketiga setiap 2 tahunan ini digelar guna menggali mahakarya seni dan budaya Nusantara dengan penjelajahan artistik, seniman Nusantara, dan mancanegara. Festival Indonesia Bertutur akan digelar mulai hari ini sampai 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana keseruan malam pembukaan festival ini? Oleh karena itu saat ini kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Nyoman Wiryadinata. Nyoman, selamat malam. Apa hal menarik yang Anda temui di malam pembukaan Festival Indonesia Bertutur pada tahun ini? Ya, Diana, malam ini Semoga saya masih sempat untuk ambil cuti dan mengikuti Anda, Nyoman, untuk datang ke Festival Indonesia Bertutur 2024. Terima kasih, Nyoman di Bali. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengklaim tak akan ada reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Jokowi menyebut rencana membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia satu persatu mulai terwujud. Di acara yang sama, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengucapkan selamat jalan pada Presiden Joko Widodo yang masa jabatannya akan habis dalam 2 bulan mendatang. Luhut menilai kebijakan Jokowi terkait dengan hilirisasi akan menjadi kenangan tersendiri. Kelompok Hamas menunjuk Yahya Sinwar sebagai pengganti. Kelompok Hamas menunjuk Yahya Sinwar sebagai pengganti pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh yang dibunuh di Iran pada pekan lalu. Sementara itu, pemimpin utama Hizbullah menyatakan siap melancarkan serangan lebih kuat dan efektif terhadap Israel untuk membalas kematian komandan militernya. Gempuran rudal Israel ke jalur Gaza masih berlanjut. Selasa waktu setempat, Israel menyerang kamp pengungsian di Deir al-Balah di Gaza bagian tengah. Kementerian Pertahanan akan mengirimkan 40 tenaga kesehatan berupa dokter, spesialis, dan perawat untuk membantu korban perang di Gaza. Mereka nantinya akan ditempatkan di Rumah Sakit Terapung di El Arish, Mesir, dan Rumah Sakit Lapangan di Rafah.
Pasca kerusuhan yang menewaskan lebih dari 300 orang di Bangladesh, suasana di kota Dhaka mulai normal. Namun lokasi yang menjadi pusat kerusuhan seperti di gedung parlemen dan rumah mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, menjadi tempat wisata dadakan bagi warga yang penasaran. Peraih Nobel Muhammad Yunus terpilih menjadi pemimpin sementara pemerintahan Bangladesh. Terpilihnya Yunus dilakukan setelah Sheikh Hasina mundur dan melarikan diri ke luar negeri. Seorang warga negara Indonesia pun menjadi korban tewas akibat kerusuhan yang terjadi di Bangladesh. Keluarga korban yang berada di Semarang kini menanti kedatangan tersangka kekerasan anak di daycare Wenson School dibawa ke rumah sakit. Hujan deras yang melanda Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan sejak Selasa malam membuat 2 kecamatan terendam banjir. Sepasang pengantin bahkan harus dievakuasi dari titik banjir. Pasca pemasangan tembok di akses jalan warga di kawasan Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur yang viral di media sosial, ahli waris akhirnya buka suara. Pemilik lahan mengaku sengaja menutup jalan lantaran kesal dengan tetangganya karena dinilai kerap mengganggu. Tersangka kekerasan anak di daycare Wenson School, Meita Irianti, dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur karena mengalami gangguan kesehatan pada kehamilannya. Indonesia gagal menambah medali dari nomor speed climb. Kami akan mengupdate informasi Anda soal Olimpiade Paris 2024. Indonesia gagal menambah medali dari nomor speed climbing putri Olimpiade Paris 2024. Desak Maderita tersisih di babak perempat final. Sementara Rajia Salsabila takluk dari lawannya di partai perebutan medali perunggu. CDM Indonesia Anindya Bakri dan Ketum KOI Raja Sabta Oktohari berharap tim Indonesia dapat meraih hasil terbaik di hari-hari terakhir Olimpiade Paris 2024. Hingga saat ini Indonesia baru meraih 1 perunggu dari Gregoria Mariska Tunjung di cabang olahraga. Keluarga bersama masyarakat dan pemerintah Kota Tangerang melakukan nonton bareng panjat tebing Olimpiade Paris 2024. Mereka terharu menyaksikan perjuangan Rajia Salsabila, salah satu atlet panjat tebing Indonesia. Dan informasi tadi sekaligus penutup CNN Indonesia The World Tonight malam ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Sampai jumpa.